Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Bekerja dengan atasan yang disiplin itu wajar. Bekerja dengan atasan yang cantik pun sering terjadi. Namun, bagaimana jika atasanmu adalah sosok yang seksi, penuh wibawa, sekaligus suka menggoda? Itulah yang dialami Raka, seorang karyawan baru yang harus menghadapi majikan sekaligus manajernya, Siska. Siska bukan sekadar cantik. Ia punya aura memikat, bahu indah, gaya berpakaian elegan namun menonjolkan sisi feminim, dan sorot mata yang seolah bisa menembus hati siapapun. Banyak bawahan pria dibuat salah fokus karenanya. Dan kini giliran Raka yang harus menghadapi ujian itu. Ruang kerja manajer. Jam 9 pagi. Raka mengetuk pintu dengan gugup. Raka mengetuk pelan. "Permisi, Bu Siska. Saya Raka, karyawan baru di divisi ini." Siska tersenyum lebar, duduk dengan anggun. "Ah, akhirnya datang juga. Masuklah. Raka, jangan malu-malu." Raka melangkah ragu, menunduk. "Iya, Bu. Terima kasih sudah menerima saya." Siska berdiri, berjalan mendekat dengan langkah berkelas. "Panggil saya Siska saja, tanpa embel-embel. Aku tak suka jarak dengan timku." Raka gugup. Wangi parfum lembut Siska menyeruak, dan senyumnya membuat suasana terasa lain. "Raka." "Baik, Bu. Maksud saya, Mbak Siska." Siska tersenyum geli. Bagus. Aku suka yang cepat belajar." Siska duduk kembali, menyilangkan kaki dengan elegan. Raka berusaha fokus pada map dokumen, tapi matanya sesekali teralihkan. "Siska, kau kelihatan tegang, Raka. Apa aku terlihat terlalu menakutkan?" Raka gelagapan. Bukan, Mbak. Saya hanya butuh waktu beradaptasi." Siska mencondongkan badan. "Atau, aku terlalu menarik sampai kau tak bisa fokus?" Raka terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Hari berikutnya, Raka diminta menemani Siska presentasi di ruang meeting. Siska berbisik pelan sebelum masuk. "Ingat, kau hanya perlu menatap layar, bukan mataku. Bisa, kan?" Raka menelan ludah. "Tentu, Mbak. Saya akan berusaha." Siska tersenyum penuh arti. Kita lihat nanti." Saat presentasi berlangsung, Siska tampil sangat percaya diri. Gaun kantornya elegan tapi pas tubuh, membuat beberapa klien pria salah fokus. Raka yang duduk di sampingnya pun harus menahan diri. Siska berbisik, menatap layar. "Kau pegang pointernya, Raka. Arahkan ke grafik ini." Raka. "Baik, Mbak." Tangannya gemetar memegang pointer. Siska mendekat. Tangannya ikut menggenggam tangan Raka untuk mengarahkan. Siska sambil tersenyum dekat. "Begitu caranya, jangan gemetar." Raka berbisik cepat. "Maaf, Mbak, saya agak tegang." Siska mata berkilat nakal. "Aku suka yang jujur." Sore hari di ruang kerja, hanya ada Siska dan Raka. Siska. "Raka, bisa tolong cek data di laptopku?" Raka. "Tentu, Mbak." Raka mendekat. Laptop ada di meja, tapi kursi hanya satu. Siska menepuk kursi di sampingnya. "Siska, duduklah di sini, biar kita lihat bersama." Raka ragu, tapi akhirnya duduk. Bahunya bersentuhan dengan bahu Siska. "Raka, pelan. Data mana yang perlu dicek, Mbak?" Siska menatap layar, tapi berbisik. "Yang di folder merah. Fokus. Jangan salah klik." Raka menggeser mouse.
Tapi tangannya menyentuh tangan Siska. Ia buru-buru menarik. Raka. Maaf, Mbak. Siska tertawa kecil. Tenang saja, aku tidak akan marah hanya karena sentuhan kecil. Atau, kamu yang malu sendiri. Raka, wajah memerah. Saya hanya tidak ingin terlihat lancang. Siska menatap dalam. Bagus, tapi kadang terlalu menjaga jarak juga bisa membuat mukaku. Santai saja, Raka. Minggu kedua bekerja. Siska sengaja sering memanggil Raka ke ruangannya untuk hal-hal sepele. Siska. Raka, ambilkan saya laporan itu. Raka. Baik, Mbak. Siska menatapnya saat berjalan. Aku suka caramu serius bekerja. Tapi jangan terlalu kaku. Nanti cepat tua. Raka tersenyum kaku. Hehe, saya berusaha profesional, Mbak. Siska menyipitkan mata nakal. Profesional, ya? Tapi kenapa tiap aku mendekat, kau selalu menunduk dan salah tingkah? Raka terdiam. Raka, itu refleks, Mbak. Siska tersenyum. Refleks karena aku seksi. Raka gugup. Saya tidak berani bilang begitu. Siska tertawa kecil. Tapi dari wajahmu, aku sudah tahu jawabannya. Raka mencoba mengalihkan pandangan, tapi justru membuat suasana makin canggung. Ia benar-benar tak berkutik. Suatu malam, lembur di kantor. Hanya ada mereka berdua. Raka, data terakhir sudah saya input, Mbak. Mau saya kirim sekarang? Siska, bagus. Tapi sebelum itu, duduk dulu sebentar. Kita butuh istirahat. Siska menuangkan 2 cangkir kopi, lalu menyodorkan 1 ke Raka. Siska, kerja kerasmu mengingatkanku pada diriku dulu. Tapi kau terlalu serius. Kau harus belajar rileks. Raka, saya masih banyak belajar, Mbak. Siska menatap sambil menyeruput kopi. Kau tahu, banyak orang di kantor ini mencoba menarik perhatianku. Tapi kau berbeda, Raka. Raka kaget. Berbeda bagaimana, Mbak? Siska mencondongkan badan. Kau tidak mencoba mendekat. Justru itu membuatku ingin menggoda. Raka tercekat. Suasana jadi hening. Hanya suara jam dinding terdengar. Raka. Mbak, saya takut salah bersikap. Siska tersenyum lembut. Tenang saja. Aku tidak akan melewati batas. Aku hanya ingin tahu seberapa kuat kau menahan diri. Beberapa hari kemudian, Raka kembali dipanggil ke ruang kerja. Siska. Raka, ada laporan yang salah. Kau yang menginput data, kan? Raka tegang. Iya, Mbak. Maaf. Saya akan segera perbaiki. Siska berjalan mendekat pelan. Suaranya tenang tapi menusuk. Kau tahu, kesalahan bisa dimaklumi. Tapi aku ingin tahu, apakah kesabaranmu juga bisa diuji? Raka bingung. Maksud Mbak? Siska berhenti sangat dekat, menatap matanya. Maksudku, kau selalu berusaha menjaga jarak. Tapi bisakah kau tetap tenang kalau aku terus begini? Siska berdiri terlalu dekat. Raka menunduk. Wajahnya merah, tangannya gemetar. Raka, Mbak, saya hanya bawahan. Saya takut bersikap salah. Siska tersenyum, lalu mundur perlahan. Jawaban yang tepat. Tapi reaksimu? Hehe, masih terlalu polos. Setelah kejadian itu, Raka mulai mengerti. Godaan Siska hanyalah ujian mental. Ia bukan sekadar majikan seksi, tapi juga pemimpin yang ingin tahu batas bawahannya. Raka, dalam hati, dia memang suka menggoda, tapi sebenarnya ia hanya ingin melihat seberapa kuat aku bisa fokus. Raka menatap Siska yang tersenyum tipis dari kejauhan. Raka berbisik. Baiklah, Mbak Siska, kali ini, saya tidak akan kalah lagi.